Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast buku nomor 1 di Spotify Indonesia, podcast buku kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast buku kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di @podcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Di episode kali ini gue mau membahas sebuah buku non-fiksi, genrenya self-help, judulnya 4-Hour Workweek, Escape 9 to 5, Live Anywhere, and Join the New Rich, karya Timothy Ferriss. Buku ini terbit tahun 2007 dan sudah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gagas Media, jadi kalau kalian mau bukunya, langsung aja cari di toko buku terdekat. Buku ini sempat cukup fenomenal di Indonesia juga karena judulnya yang menohok banget, 4-Hour Workweek. Bagaimana sih kita kerja itu cuma 4 jam dalam seminggu tapi bisa dapat penghasilan yang sama atau mungkin lebih dari orang-orang yang kerja 8 jam sehari. Siapa sih yang gak mau kayak gitu? Gak usah kerja repot-repot lama-lama, tapi bisa jadi kaya, bisa memenuhi apa yang kita mau dan lain sebagainya. Selain judulnya yang catchy banget, sosok Tim Ferriss sendiri juga cukup sensasional. Dia itu bekerja sebagai podcaster, penulis, entrepreneur, dan jadi investor startup juga setahu gue. Dan kalau kalian dengerin podcastnya, dia sering banget ngundang tokoh-tokoh yang terkenal. Dari CEO perusahaan besar, hingga atlet, hingga penulis terkenal, dan lain sebagainya. Banyak orang yang bilang dia tuh kayak, apa sih dia sombong, kayak egomaniac, dan lain sebagainya. Tapi gue sendiri harus mengakui kalau untuk saat ini dia masih sosok yang lumayan well connected. Jadi di antara buku-buku dia tuh gue justru paling suka yang ini, 4-Hour Workweek. Dia juga bikin buku lain judulnya Tribe of Mentors sama Tool of Titans. Itu tuh setelah gue baca, 2 buku itu isinya cuma wawancara sama orang. Kadang-kadang wawancaranya juga cuma lewat email. Jadi gue gak terlalu tertarik sama buku-buku kayak gitu. Terus semua hasil wawancara tersebut dia kumpulin jadi buku. Susunannya juga menurut gue rada-rada ngasal, jadi abis baca tips sukses dari founder startup, kemudian lompat ke pemain catur, kemudian lompat ke orang yang suka nge-gym dan lain sebagainya. Jadi gue gak terlalu suka yang kayak gitu. Gue lebih suka yang kayak komprehensif kayak 4-Hour Workweek seperti ini. Tapi emang harus diakui di buku Tribe of Mentors sama Tool of Titans itu karena dia wawancara orang-orang yang emang terkenal, orang-orang sukses yang emang ahli di bidangnya, itu ada sih beberapa hal menarik yang bisa kita dapat lah, kayak quote-quote bagus dari situ. Balik lagi ke buku 4-Hour Workweek ini. Seperti judulnya, berisi tentang langkah-langkah bagaimana kita bisa tetap sukses, tetap bekerja dengan baik, tetap dapat penghasilan yang lumayan, tapi cuman kerja 4 jam seminggu. Sebenarnya sih harus diakui nggak 4 jam banget gitu. Ini cuman kayak, kalimat yang bikin orang tertarik sama buku ini aja sih menurut gue. Jadi jangan terlalu dimaknai harfiah ya. Di awal buku ini, Tim Ferriss membuka dengan kalimat yang nendang banget. Jadi, kalau kalian lagi nyari gue, mungkin minggu ini gue lagi motor-motoran gitu di Eropa. Minggu depannya gue mungkin lagi scuba diving di pulau private gitu di Panama. Minggu depannya lagi mungkin gue lagi bersantai di bawah pohon kelapa atau lagi kickboxing session di Thailand. Minggu depannya lagi mungkin gue lagi dansa-dansa tango gitu di Buenos Aires dan lain sebagainya. Ini kayak kayak bikin mimpi-mimpi yang tinggi untuk kita yang biasa kerja kantoran, yang biasa 9 to 5 ke kantor tapi nggak punya juga duit buat liburan. Ini tuh seperti menohok banget sih kata-katanya si Tim Ferriss ini. Dan menurut dia, semua orang tuh bisa sebenarnya kayak gitu. Nggak peduli sebenarnya kalian single atau udah punya anak, kalian lahir kaya atau miskin, kalian sebenarnya lulusan universitas yang oke atau enggak. Menurut dia, semua orang bisa menjalani kehidupan seperti itu. Tapi, definisi sukses, definisi menjalani kehidupan yang baik itu harus diperhatikan ulang, didefinisikan ulang. Karena itu dia menyebut apa yang dia jelaskan di buku ini sebagai new rich
atau kekayaan model baru, dan perubahan dari lifestyle design. Menurut Tim Ferriss, kaya itu bukan soal uang, tapi soal experience yang pengen kita capai. Kita nggak mesti jadi bilioner untuk punya Mercy, untuk punya rumah di kawasan yang elit dan lain sebagainya. Enggak kok, kita bisa kayak nyicil sekarang, atau kemudian kita pinjam sama orang juga kita udah bisa merasakan apa yang pengen kita mau seperti itu. Kalau kita mau liburan, ke Korea atau ke Jepang, sebenarnya kita nggak mesti punya uang ratusan juta dulu baru bisa ke sana gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan seperti kayak tiket murah, kemudian di sana juga mungkin kita bisa nginep di tempat yang nggak gitu mahal. Jadi sebenarnya kita nggak mesti jadi orang tanda kutip kaya dalam perspektif atau dalam standar orang-orang biasa untuk bisa menikmati apa yang kita inginkan. Kita cuma perlu menetapkan sebenarnya kita mau sejauh mana sih. Dan kalau kita udah tahu arahnya itu, ya udah kita fokus ke sana aja dan gak usah peduliin orang lain ngomong apa di belakang kita. Itu yang pertama. Yang gue tangkap dari buku ini, definisikan dulu sebenarnya kaya atau tanda kutip sukses menurut kalian itu apa. Dan masing-masing orang pasti beda. Yang kedua, cari pekerjaan yang bisa memberikan passive income. Jadi kenapa menurut Tim Ferriss dia bisa kayak so-called 4-hour work week atau kerja 4 jam dalam seminggu, itu karena dia punya passive income, punya pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang bisa berjalan sendiri, bisa memberikan dia uang tanpa dia harus hadir di kantor, tanpa dia harus memonitor segala pekerjaan anak buahnya, dan lain sebagainya. Setelah itu, bekerjalah dengan cara yang efektif. Jangan ikutin playbook orang-orang biasa gitu. Dia ngasih contoh, dia waktu itu pernah kerja jadi orang call center, dan dia menemukan nih, ngapain sih orang tuh nelponin dari jam 9 sampai jam 5. Yang itu semua call center itu semua melakukan itu. Dan semua biasanya kayak gagal. Ini call center orang yang sales ya, yang dia mau ngejual barang ke orang lain, ke calon konsumen, itu biasanya kan nelpon-nelponin orang. Dan biasanya mereka mengikuti playbook itu, oh ya udah kita nelpon antara jam 9 sampai jam 5. Dan tingkat keberhasilan orang-orang tersebut harus diakui kecil. Nah, waktu itu si Tim Ferriss berusaha apa ya kira-kira biar gue bisa ningkatin efektivitas gue, tapi waktunya nggak nambah. Caranya adalah dia tahu, kalau gue nelpon antara jam 9 sampai jam 5, itu biasanya diangkat dulu sama sekretarisnya. Kadang nggak dikasih tahu ke bosnya juga. Jadi waktu itu dia mikir, gimana kalau gue nelpon antara jam 8 sampai jam 8.30 atau jam 5 sampai jam 5.30. Antara sekretarisnya itu belum datang atau sekretarisnya itu udah pulang, sementara bosnya masih stay di kantor. Siapa tahu dengan begitu keberhasilan gue dalam kayak ngejual produk itu bisa lebih berhasil gitu. Dan terbukti itu yang benar. Itulah contoh-contoh yang dikasih Tim Ferriss di buku ini. Kemudian juga ada contoh lain seperti kita tuh kayak suka, kalau misalnya kita jualan produk, kita selalu mikirin, wah ada 100 orang. Kita mikirin bagaimana kita bisa melayani 100 orang dengan cara yang sama. Padahal kan enggak. Kadang-kadang ada cuman 10 orang yang sebenarnya bisa ngasih pemasukan buat kita yang sama atau bahkan lebih banyak daripada 90 orang yang lain. Ini ada unsur yang namanya Pareto di situ. Jadi ngapain kita mikirin 90 orang itu, sementara dari 10 orang aja kita udah bisa dapat penghasilan yang sama atau bahkan lebih besar. Karena mungkin mereka beli terus-terusan atau beli dalam jumlah yang banyak dan semacamnya. Itulah hal-hal trik-trik seperti itu yang diarahkan Tim Ferriss untuk kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Secara umum, Tim Ferriss membagi strategi yang diajarkan agar kita bisa hidup mengejar new rich tadi dan mengubah lifestyle design kita dan akhirnya bisa kerja hanya 4 jam dalam seminggu. Dia punya rumus yang namanya DEAL, D-E-A-L. D-nya itu definition, jadi kita harus mendefinisikan ulang sebenarnya apa yang kita mau dalam hidup dan bagaimana kita mau tanda kutip bermain dalam hidup, dalam pekerjaan. Jangan ikuti norma-norma yang udah ada sebelumnya. Kemudian E, singkatan dari eliminasi. Kita harus menghilangkan hal-hal yang gak penting dalam hidup kita. Kalau ada aplikasi yang bisa bantu-bantu kita, itu juga layak untuk kita gunakan. Kalau kita bisa mengefisiensikan waktu dalam ngirim email misalnya, ya udah kita lakukan aja. Misalnya
Daripada kita ngetik ulang-ulang, kita bikin template yang bisa kita kirim berkali-kali ke orang-orang yang berbeda. Itu lakuin aja. Kita harus mengeliminasi hal-hal yang gak penting dalam hidup dan pekerjaan kita. Kemudian A, otomasi. Otomasi ini dia contohkan dengan, sekarang kan ada, orang mikirnya kalau kita mau punya customer service, kita harus ngelakuin itu sendiri, atau mungkin kita nge-hire orang khusus untuk itu. Padahal sebenarnya ada layanan-layanan outsource yang bisa bantu kita dengan harga yang lebih murah, dan kita bisa mendelegasikan, ya udah lu aja yang ngerjain ini, kita tinggal bayar sekian, yang biasanya harganya lebih murah dibanding kita hire orang yang baru. Kemudian L, liberation atau kebebasan. Ya udah, ketika kita sudah bisa mendefinisikan atau melakukan hal-hal yang sebelumnya, kita tanda kutip membebaskan diri kita dari pekerjaan, dan kita bisa, kalau yang suka travel kita travel, kalau yang suka olahraga ya udah habiskan waktu untuk olahraga, kalau yang suka sama keluarga ya udah habiskan waktu sama keluarga, dan semacamnya. Jadi ingat DEAL, definisikan ulang, eliminasi hal yang mengganggu, otomasi hal-hal yang bisa diotomasi, dan L, liberasi atau berilah kebebasan kepada diri kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau. Oke, untuk review dari buku 4 Hour Workweek karya Tim Ferriss ini akan gue lanjutin di segmen kedua. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian, kalau kalian suka dengan konten podcast ini, boleh dong dukung gue secara finansial di karyakarsa.com/podcast buku. karyakarsa.com/PODCAST-BUKU. Di sana kalian bisa klik dukung dan kirim dukungan finansial buat gue lewat OVO, lewat GoPay, transfer bank, dan lain sebagainya. Uang dari situ nantinya akan gue gunakan untuk memproduksi konten-konten berkualitas, tentunya soal buku ya, untuk kalian. Jadi jangan lupa dukung gue di karyakarsa.com/podcast buku. Yuk kita langsung masuk ke segmen kedua. Untuk buku 4 Hour Workweek karya Timothy Ferriss alias Tim Ferriss ini gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Gue suka buku ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan gue suka buku ini. Yang pertama, temanya itu relevan banget dengan orang-orang kantoran, tanda kutip, zaman sekarang. Banyak orang yang sibuk kerja tapi gak dapat hasil yang diharapkan. Sibuk, kerja berangkat pagi, pulang sore, tapi gak sempat liburan, gak sempat main sama anak, gak sempat main sama keluarga. Di buku ini gue nangkep bahwa hidup itu adalah pilihan. Jadi kita bisa milih kita mau kerja tanda kutip sibuk di kantor atau sibuk di rumah. Kita bisa bekerja secara efisien atau kita bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak penting. Kita juga bisa, apapun lah kita bisa milih. Dan apa yang disajikan oleh Tim Ferriss di buku ini adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa kita ikutin. Jadi jangan memaknai, semua orang harus kerja 4 hour work week. Enggak juga, menurut gue ada beberapa orang yang, ya gue pengen biasa-biasa aja, gue gak pengen liburan, gue gak pengen apa, gue pengen stay di kantor, ya itu silahkan aja gitu. Itu yang pertama, temanya relevan. Dan kedua, kenapa gue juga suka buku ini adalah, buku ini detail banget. Buku ini menjelaskan berbagai tools, aplikasi, berbagai website yang dipakai oleh Tim Ferriss untuk tadi ya, DEAL, untuk mendefinisikan ulang apa yang dia mau, untuk mengeliminasi hal yang gak perlu, untuk mengotomasi, dan lain sebagainya. Nama-namanya, link-linknya itu semua dijabarin satu-satu. Bahkan saking detailnya buku ini, gue sampai coba untuk melakukan apa yang diajarkan. Gue akhirnya coba beraniin diri untuk buka toko di Tokopedia. Ini gak iklan ya, karena gue pengen coba-coba aja, jadi gue buka di Tokopedia dulu. Gue cari vendor mana sih yang bisa membuat gue mengotomasi sistem. Waktu itu gue bikin toko kaos. Jadi bagaimana sih gue bisa jualan kaos tapi gue gak ngabisin waktu yang banyak, tapi gue bisa dapat pendapatan yang banyak juga. Akhirnya gue coba cari-cari, tentunya gak bisa pakai sama contoh-contoh yang dikasih Tim Ferriss karena itu kan di Amerika banget ya. Jadi gue cari-cari di Indonesia tuh gimana, dan alhamdulillah bisa ternyata dan lancar. Jadi akhirnya gue cuman kayak menghabiskan waktu untuk satu pesanan itu mungkin cuman beberapa menit untuk kayak ngirim desain dan lain sebagainya ke produsen. Tapi apa pesanan yang masuk ke toko gue itu cukup banyak, dan ini membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Tim Ferriss di buku ini works.
Ya saat ini sih gue masih kerja kantoran, jadi gue nggak bisa fokus di situ. Menurut gue waktu gue masih belum bisa dialihkan untuk itu. Gue juga harus bagi waktu buat podcast juga kan ya. Jadi gue belum bisa ngeluangin waktu lebih banyak buat di situ. Tapi gue sedikit banyak sudah membuktikan bahwa kalau kita mengotomasi segala hal yang nggak perlu, mengeliminasi hal-hal yang nggak perlu, dan mencoba apa ya, kalau di startup tuh istilahnya product market fit. Jadi cukup aja kita bisa mendeliver apa yang customer mau dengan cara yang seefisien mungkin, itu sebenarnya bisa, bahkan di Indonesia sekalipun. Tapi di buku ini juga ada hal yang gue kurang struck juga. Jadi beberapa orang mendefinisikan si Tim Ferriss, kata-katanya Tim Ferriss tuh kayak dia tuh sombong banget, dia tuh egomaniak banget. Gue harus mengakui bahwa gaya berbicaranya Tim Ferriss mungkin emang kayak gitu. Dia suka naruh artikel yang sebenarnya nggak relevan, artikel dia di website lain dia taruh di buku ini yang sebenarnya nggak relevan. Dia suka menuhin isi dengan cerita-cerita, contoh-contoh orang yang kata dia sudah menjalani 4 hour work week. Pokoknya mirip-mirip motivator gitulah. Dan cara dia ngejelasin itu tuh kadang-kadang suka lompat-lompat ke sana kemari dan suka, oh gue tuh begini loh, gue tuh begitu loh, gitu-gitu. Jadi menurut gue buku ini tuh cenderung kayak memisahkan kalau orang bisa orang suka banget atau orang nggak suka banget buku ini menurut gue. Dan harus diakui kalau si Tim Ferriss ini bener-bener, dia kan cowok kulit putih juga. Dia menurut gue dia punya privilege yang lebih dibanding orang kebanyakan di Amerika sekalipun. Dan di buku ini dia nggak, tanda kutip nggak seperti nggak menyadari hal itu. Jadi dia nonjolin, lu tuh pasti bisa, lu tuh pasti bisa, penuh motivasi dan lain sebagainya. Tapi dia nggak, seolah nggak aware kalau banyak hambatan, kalau gue lahir dari keluarga yang miskin, gue harus ngidupin orang tua gue, jadi gue nggak punya modal untuk mulai usaha yang baru. Gue even duit buat makan besok aja mungkin gue nggak punya. Yang artinya gue nggak bisa ngejalanin apa yang diarahkan oleh si Tim Ferriss di buku ini. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Dan itu nggak dijelasin sama Tim Ferriss di buku ini. Jadi untuk sisi itu menurut gue emang rada kurang sih. Tapi overall, kalau kalian mau berusaha, kalau kalian mau mencoba hal yang baru, apa yang diajarkan Tim Ferriss di buku ini menurut gue bisa work sih. Kalau kalian niat dan konsisten jalaninnya. Ada satu cerita di buku ini yang menurut gue ngena banget sama gue dan mungkin bermanfaat buat kalian simak. Ceritanya tuh jadi gini. Alkisah ada seorang Amerika, dia tuh PhD gitu, udah S3, ahli bisnis. Dia lagi liburan ke pantai, jalan-jalan. Kemudian dia ngeliat, ada nelayan nih baru mendarat. Cowok gitu nelayannya, bapak-bapak. Pas ditanya, Pak, kok udah pulang jam segini? Emang berapa lama ngelautnya? Oh, nggak lama kok, saya ngelaut paling sebentar doang. Dan ini juga udah dapet nih tangkapan saya, ikan dan lain sebagainya. Terus orang Amerika itu nanya lagi, kenapa nggak lebih lama lagi pak? Kan nanti tangkapannya bisa lebih banyak. Terus nelayan tadi bilang, oh enggak kok, ini udah cukup buat keluarga saya, buat dibagi-bagi sama teman saya, buat saya makan sendiri dan buat saya jual juga, buat pendapatan saya gitu. Terus orang Amerika nanya lagi, terus sisa waktu bapak habiskan buat ngapain? Oh, saya mah tidur, main sama anak, mesra-mesraan sama istri, keliling kampung, minum anggur, malam-malam main gitar sama temen. Pokoknya gitu deh, menikmati hidup. Oh gitu. Nah, orang Amerika tuh lanjutin lagi. Pak, saya ini MBA, saya lulusan Harvard. Menurut saya bisa bantuin Bapak. Menurut saya, Bapak tuh harusnya mancing lebih lama. Dengan begitu, Bapak bisa beli kapal yang lebih besar. Setelah itu, mungkin Bapak bisa dapat 2 atau 3 kapal lagi, Bapak beli kapal baru, dan akhirnya punya beberapa kapal buat mancing ikan. Terus gimana kata nelayan itu? Ya setelah itu Bapak mungkin bisa mulai berhenti jual ikan ke tengkulak, Bapak langsung jual ikan itu ke pelanggan. Dengan begitu, Bapak bisa bikin pusat pengalengan ikan, bisa kontrol produk, proses, distribusi, semua Bapak yang handle. Setelah itu Bapak bisa keluar dari kampung ini, kampung yang kecil ini, tinggal di kota besar. Bahkan suatu saat mungkin Bapak bisa kerja, Bapak bisa punya perusahaan di New York gitu. Oh, berapa tahun emang biar bisa kayak gitu? Kata orang Amerikanya. Ya 15-20 tahun lah, mungkin 25 tahun maksimal. Terus gimana? Apa yang harus saya lakuin setelah itu? Kata nelayan.
Nah, ketika waktunya tepat, Bapak nih bisa IPO, masuk bursa saham, kemudian jual saham ke publik, Bapak jadi orang kaya, jadi miliuner. Kalau saya udah jadi miliuner, saya bisa ngapain? Ya, Bapak bisa pensiun, kemudian pindah ke desa, tidur, main sama anak, mesra-mesraan sama istri, keliling kampung, minum anggur, main gitar sama temen, gitu. Kalian nangkep nggak ceritanya? Ini nih ironis banget. Seorang nelayan yang di awal sudah bisa, tanda kutip, merasa kaya dengan dirinya sendiri, kemudian justru mendapat saran yang muter-muter, mesti beli kapal baru, kemudian membangun bisnis dan yang lain sebagainya. Ya mungkin itu sebenarnya saran yang bagus, tapi mungkin buat si bapak nelayan tadi nggak cocok buat dia, karena dia lebih menikmati hidup dia yang sekarang. Dan di akhir, tanda kutip kekayaan yang ditawarkan oleh si bisnismen tadi, si MBA tadi yang lulusan Harvard tadi, apa? Ya masa pensiun yang dia harus melakukan apa yang sebenarnya sudah bisa dilakukan ketika masih menjadi nelayan biasa. Gak ada bedanya. Itu sih hal yang ironis yang diceritain di buku ini, yang gue tangkep banget bahwa sebagai manusia kita harus memaknai hidup dengan cara yang berbeda. Jangan cara yang kita gak bisa sama-samain sama orang lain. Kita mesti fokus sama target yang menurut kita penting, yang itu pasti beda dari satu orang ke orang yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Itu aja sih yang gue tangkap dari buku ini. Jadi kalau kalian tertarik, langsung aja cari buku ini di toko buku terdekat. I think that's all review gue terhadap buku 4 Hour Work Week karya Timothy Ferris. Kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk share di sosial media, di Insta Stories, di Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk dukung gue secara finansial di karyakarsa.com/podcast buku. Jangan lupa juga buat follow podcast ini di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Dan selain itu, podcast ini juga bisa kalian nikmati di YouTube. Caranya langsung aja buka kanal Potluck Podcast, PODLUCK Podcast, dan cari konten yang judulnya Buku Kutu. Jangan lupa juga buat beri dukungan untuk jaringan Potluck Podcast. Caranya follow aja Instagram @potluckpodcast, PODLUCK PODCOST. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.